Hey, what's up guys? Kali ini kita bakal nge-review Batman dari film Batman vs Superman Dawn of Justice garapannya Zack Snyder. Dan gue sebenarnya udah punya figur ini cukup lama, udah sekitar 8 bulan yang lalu. Tapi baru sempat bakal gue review sekarang karena waktu itu gue ragu ya, nih Batman favorit gue, apakah gue buka atau buat gue pajang aja gitu sih teman-teman. Tapi gue mutusin buat gue buka sekarang. Dan anyway, sebenarnya gue cukup senang dengan figur ini. Terlepas dari beberapa, kalau di forum tuh gue lihat sering banyak yang komplain sama proporsinya, tapi malum aja sih karena di si multiverse-nya McFarlane ini mereka sekalinya tuh 7 inci semua, jadi ada yang bilang kakinya kepanjangan lah, apapun itu. Tapi gue senang di figurnya Batfleck ini nih, salah satu Batman favorit gue. Oke, ini mereka udah ada grapple gun, karena sebelumnya tuh kalau nggak salah tuh mereka tuh ada license kalau di figur DC tuh nggak boleh ada yang berbentuk senjata gitu. Tapi di figur ini nih udah mulai nih ada grapple gun, terus batarang, sama lo dapat juga satu set extra hand gitu. Kita langsung cek aja boxnya. Oke, ini aksesorisnya ada batarang, meskipun agak kegedean dan tebel sih gue rasa ya. Nih ada grapple gunnya tuh. Ini hitam semua, nggak ada catnya sama sekali. Grapple gunnya juga, tapi gue lihat dari detailnya oke sih. Tuh, ini extra hand, fist hand. Oke. Tuh, oke. Tuh, Batman versus Superman Dawn of Justice. Ini posternya. Henry Cavill as Superman dan Ben Affleck as Batman. Gokil sih. Ini film keren banget sebenarnya, meskipun banyak yang komplain. Oke. Oke, nggak pakai lama, langsung aja kita buka boxnya. Let's go. Ini dia guys, Batman udah keluar dari boxnya seperti biasa. Aksesoris standar McFarlane, lo dapat stand base terbuat dari plastik. Terus ada trading card juga, posternya Batman vs Superman Dawn of Justice, Superman and Batman. Oke, langsung ke aksesoris. Aksesorisnya lo dapat satu set extra hand, fist hand, warna hitam. Tuh, nggak ada catnya. Oke. Terus udah dapet juga batarang nih, yang menurut gue agak kegedean sih proporsinya tuh, dan cukup tebal dibandingin sama yang Fonjoy. Ini lebih besar ya tuh. Oke, ini ada dapat dua tuh, dapat dua. Oke, terus ada grapple gun warna hitam, cukup detail, cuma nggak ada catnya, plastik warna hitam, harusnya warna silver, dan gagangnya itu terbuat dari kayu atau warna coklat gitu guys. Oke. Oke, kita langsung cek detail figurnya. Ini dia Batman favorit gua. Banyak yang komplain sama likenessnya Ben Affleck, emang kurang mirip sih. Tapi gue cukup senang. Cuma terus ada yang komplain juga, dan ini gue rasa banyak yang komplain di sini nih karena lehernya terlalu tinggi, ya kan. Sedangkan Ben Affleck tuh dia tuh lehernya agak pendek dan berotot gitu tuh. Oke, mungkin di situ aja di bagian sini nih. Dan McFarlane kali ini pakai cloth cape, atau cape-nya ini terbuat dari bahan gitu, tipis tuh, tembus ya kalau lo percaya nih tuh. Oke. Terus yang gue notice nih, anjay, di sini tuh ditempelnya sampai sini nih cape-nya. Bagian sini tuh belakangnya aja yang nempel nih. Anjay, kagak rata gitu. Sayang banget. Aneh jadinya. Jadi cape-nya tuh bakal ke belakang terus kesannya kan. Tuh. Agak susah buat ke depan. Tapi ini lumayan sih improvement dari McFarlane. Udah pakai cloth cape di rilisannya kali ini nih. Tuh. Batman yang dari film The Flash juga mereka juga pakai cloth cape, itu parah sih Batman-nya. Lo bisa cek gue dari review itu. Oke, tapi gue cukup senang sih sama detailnya. Tuh di armornya Batman, scratches, banyak scratches. Ini kayak warnanya tuh grey, wash grey gitu ya. Like sih, tapi nggak gelap. Kayaknya di filmnya lebih gelap dari ini. Terus logo Batman lebar di dadanya, keren. Tuh, teksturnya banyak scratches di sini, keren sih. Nice. Sepatunya nih, bootsnya nggak ada detail, nggak ada paint job, nggak ada cat sama sekali, hitam, plastik, sama kayak tangannya nih tuh.
Di bagian belakangnya ada scratches di sini sedikit, ya kan? Nggak sebanyak bagian depan, karena sengaja kali ya, karena bakal ketutup sama cape-nya juga gitu. Siapa yang mau lihat belakangnya Batman? Oke, nice. Nice, Mac yang bilang juga proporsinya tuh kakinya tuh agak panjang. Balik lagi sih gue bilang nih, McFarlane tuh agak tricky juga sih waktu mereka rilis nih multiverse ini tuh 7 inci semuanya. Gak kayak Marvel Legends 6 inci, jadi skalanya tuh lebih proporsinya tuh lebih dapet. Tapi it's okay, gue cukup senang dengan figur ini. Terlepas dari cap bagian atasnya nih, aneh banget tuh, ya kan? Nggak sampai sini nih, gue ngeri jadi buat pose, buat tarik lepas ya kan. Tuh beltnya coba lihat, kita lihat keren sih guys. Jadi kalau lo mau custom, dan gue lihat juga banyak teman-teman yang custom ya di forum-forum tuh, banyak kan yang di custom ini bagian atasnya nih, khususnya nih palanya, scalp kepalanya diganti, terus dia dipotong lebih pendek. Oke, nice. Langsung kita cek artikulasi Batman. Palanya bisa naik ke atas, lumayan. Ke bawah. Oke, segini range-nya. Bisa muter full rotation. Terus butterfly joint. Ini agak keras sih. Ini bukan true butterfly joint sih. Emang kayak butterfly joint, cuma di sini agak keras nih. Karena butterfly joint tuh tergantung dari mold atau buatan plastiknya juga ya, gitu. Tapi lo bisa rem full rotation, tangannya bisa ke atas, bisa ke samping tuh. Oke, nice tuh. Terus double join di elbownya. Oke, double join di elbow. Oke, terus pergelangan tangan full rotation. Ab crunch di perutnya nih, ab crunch. Range-nya lumayan, segini, ke depan segini. Oke, terus kiri kanan. Oke, nice. Pinggangnya juga ada ya, full rotation juga nih kayaknya. Oke, terus bagian bawah ini terbuat dari kayak karet, bukan karet sih, tapi bahannya lentur di sini, biar artikulasi juga lebih, range-nya lebih dapat gitu ya. Bisa hampir split tuh, ya kan, mantap. Nggak ada artikulasi di sini, di tie-nya nih nggak ada swivel di sini nih. Oke, range-nya ke depan. Oke, ke belakang. Oke, terus double joint di lututnya. Yak, ini ugly banget sih. McFarlane seneng banget nih. Nggak tahu kenapa mereka berbuat seperti ini. Jelek banget double joint di elbow-nya tuh. Oke, bagian kakinya nggak ada swivel, cuma langsung ke atas, ke bawah nih di pergelangan. Nggak ada ankle rocker. Toe hinge, ada artikulasi di ujungnya tuh, ujung bootsnya. Oke, overall gue cukup puas sebenarnya dengan rilisan Batflex yang satu ini, ya kan. Kayaknya bakal gue bandingin sama yang rilisannya Fonjoy. Yang rilisan Fonjoy itu emang yang beda custom sih, tapi sama Batflex beda beda film, sorry. Yang ini dari Batman vs Superman, yang Fonjoy itu dari Justice League ya. Dan armornya tuh agak gelap yang Fonjoy. Oke. Ya, terlepas dari beberapa kekurangan, juga cukup senang dengan Batfleck rilisan McFarlane ini. Dan bakal gue coba pose juga beberapa pose yang cukup ekstrim nanti. Oke. Kalau lo penggemar Batfleck, gue saranin sekarang harganya udah murah, nggak terlalu mahal juga. Lo pick up ini sih. Ini kalau di pose juga keren sih kayaknya. Oke guys, cukup buat review hari ini. Gue bakal ngasih figur ini 7 out of 10. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka konten ini, silahkan like, subscribe, share, follow, apapun itu. Sampai jumpa di review-review berikutnya. Stay safe, take care, peace, yo.